Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Putra, mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dengan dosen pengampu mata kuliah ilmu filsafat, yaitu Bapak Dr. Riki Saputra MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok saya tentang aplikasi dan karakteristik sains. Nah, saya akan menjelaskan bicara tentang filsafat ini. Nah, sebelum itu tentu kita mesti di sini mengerti ilmu filsafat itu atau filsafat ilmu yang kita bahas ini sangat berkaitan dengan sains, yang mana filsafat ilmu berusaha untuk dapat menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep, dan juga pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan. Nah, di sini saya coba membahas tentang pengertian dari aplikasi ilmu atau sains. Nah, aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus, program-program. Nah, program aplikasi adalah program yang siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi lainnya. Selain itu, aplikasi sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep menjadi pokok pembahasan. Sains dalam bahasa Inggris, science berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan yang paham, pengertiannya paham dan benar dan mendalam. Menurut James Conan, sains sebagai deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain dan yang tumbuh dalam sebagai hasil dari eksperimentasi atau sebuah observasi. Nah, dalam observasi serta berguna juga untuk diamati, lalu dipahami secara lebih lanjut. Nah, sedangkan menurut Toharun, ia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan alam juga sering disebut dengan sains. Jadi dari penjelasan dua para ahli ini hampir sama menjelaskan tentang filsafat dalam ranah ilmiah yang kita sebut dengan sains tadi. Nah, ternyata produk sains itu meliputi beberapa fakta, konsep, prinsip yang diperoleh serangkaian proses penemuan ilmiah dengan metode ilmiah yang terdiri dari sains sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai sikap. Nah, sains sebagai proses yang dimaksud di sini ialah merupakan aktivitas kognitif ilmiah yang dilaksanakan oleh para ahli sains. Nah, setiap aktivitasnya itu, seseorang mencari ilmu pasti memerlukan pikiran serta penalaran dalam melaksanakan kreativitasnya. Nah, yang kedua, sains sebagai sikap ilmiah, pada dasarnya adalah sikap memperhatikan oleh ilmuwan yang mereka lakukan berbagai kegiatan ilmiah sebagai profesi dan juga sebagai seorang ilmuwan. Dengan kata lain, sikap ilmiah merupakan kecenderungan individu untuk bertindak dan berperilaku dan memecahkan masalah. Yang ketiga, sains sebagai produk. Sains sebagai produk, yaitu sebagai produk ilmiah, dapat berupa pengetahuan. Sains juga dapat dipahami sebagai bahan ajar, makalah-makalah ilmiah, serta buku-buku yang tekstual. Secara umum juga produk seperti ini cenderung memahami secara definisi. Para ahli disimpulkan bahwa sains adalah satu cara untuk memperoleh pengetahuan.
Nah, itu yang dapat saya jelaskan tentang persyaratan mengikuti kuliah pengumpulan tugas ujian akhir semester. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang salah dan tidak pada tempatnya, sekiranya dapat dimaafkan. Nah, bicara tentang sains tadi, pada intinya ilmu pengetahuan itu tidak lepas dari yang namanya satu fakta, dan juga sains sebagai alat merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang ditelusuri secara sistematis. Terima kasih, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Riki selaku pengampu mata kuliah filsafat ilmu di kelas reguler pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.